Di jurusan teknik sipil, kita sering menghadapi berbagai target dan tugas, mulai dari menggambar teknik secara manual, menggambar memakai software, menghitung volume struktur bangunan, mengikuti praktikum, sampai menyusun laporan praktikum. Tapi kalian pernah sadar gak sih, semangat kita dalam mengerjakan semua itu bisa muncul karena ada dorongan dari luar. Nah, disinilah teori behavioristik berperan. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran di jurusan teknik sipil. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Teori behavioristik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat pengalaman. Apa itu teori behavioristik? Teori belajar yang menekankan stimulus respon. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Pavlov dan Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui perubahan perilaku sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan dari lingkungan, seperti perintah dosen, tugas mendadak, atau sistem nilai. Setelah seseorang merespon stimulus itu, akan ada konsekuensi, bisa berupa reward atau penghargaan jika perilaku dianggap baik. Namun, jika tidak sesuai harapan, maka akan mendapatkan hukuman atau punishment. Belajar merupakan perubahan perilaku karena pembiasaan. Ciri-ciri pembelajaran behavioristik. Yang pertama, ciri utama pembelajaran behavioristik adalah penekanan terhadap perubahan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Kedua, dalam praktiknya, pembelajaran dilakukan dengan latihan berulang atau drill dan diberikan penguatan berupa reward jika benar atau punishment jika salah. Yang ketiga, guru atau dosen berperan sebagai pengontrol utama dalam pembelajaran dan siswa dianggap pasif, hanya menerima, mengulangi, lalu membentuk kebiasaan. Contoh penerapan di teknik sipil. Dalam jurusan teknik sipil, pendekatan ini banyak digunakan. Contoh pertama, mahasiswa yang semangat mengerjakan laporan lebih awal menunjukkan respon positif terhadap stimulus tadi. Setelah itu, ketika mereka benar-benar diberi nilai tambahan, itulah reward sebagai konsekuensi, yang membuat mahasiswa cenderung mengulang perilaku positif tersebut. Contoh lain, siapa yang terlambat mengumpulkan tugas, nilainya akan dikurangi. Ini juga stimulus. Mahasiswa yang kemudian buru-buru menyelesaikan tugas tepat waktu menunjukkan respon terhadap stimulus, dan konsekuensinya berupa punishment jika mereka melanggar. Hukuman ini bertujuan mengurangi kebiasaan telat. Contoh lagi, saat dosen memberikan latihan soal tiap minggu, misalnya menghitung volume air pada tanah di mata kuliah mekanika tanah. Awalnya mungkin mahasiswa kesulitan, tapi karena terbiasa dilatih terus-menerus, mereka jadi cepat menghitung saat ujian. Ini disebut drill and practice, metode latihan berulang khas teori behavioristik. Metode belajar yang sesuai dengan teori ini antara lain latihan soal secara rutin, mengerjakan kuis, evaluasi tertulis, serta tugas praktikum dan membuat laporan praktikumnya. Dosen juga bisa memberikan penguatan positif seperti pujian atau tambahan nilai untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Intinya, mahasiswa dilatih untuk terbiasa melakukan hal yang benar secara konsisten. Teori behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, cocok untuk mata kuliah yang membutuhkan ketepatan dan keterampilan praktis. Kedua, hasil belajar bisa diukur secara objektif, misalnya dari akurasi pengukuran atau kerapian gambar teknik. Namun, kelemahannya adalah teori ini kurang memperhatikan proses berpikir dan pemahaman konsep secara mendalam. Selain itu, kreativitas mahasiswa juga kurang dikembangkan karena fokusnya hanya pada hasil. Kesimpulannya, teori behavioristik ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran teknik sipil, terutama pada kegiatan yang bersifat teknis dan membutuhkan keterampilan melalui latihan berulang. Namun, perlu juga digabungkan dengan pendekatan lain agar pembelajaran lebih seimbang. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.